Kita udah lihat sama-sama di tahun lalu kalau Philips ini sangat luar biasa dari pengetesan data colornya. Akurasi warna sangat akurat dan akhirnya hari ini gue beli lagi monitor ini, berarti ini batch terbaru. Dan apakah kualitasnya sama bagusnya? Menurut Kalman, kita lihat. Kalian bingung mau beli Diamond Mobile Legends di mana? Download langsung itemku, tempat kalian bisa beli diamond termurah. Ketik Mobile Legends, pilih berapa diamond yang kalian mau. Di sini gue ada coba beli 220 diamond dan jangan sampai salah ketik user ID dan server kalian. Juga bisa beli Starlight atau skin apa aja dengan harga yang miring. Bayarnya juga gampang, semuanya ada OVO, Dana, link aja dan GoPay. Sampai transfer bank juga bisa. Download itemku sekarang, skin termurah bisa lo dapat. Video ini gue buat karena banyak request dari kalian untuk tes ulang Philips 1 ini. Karena di pasaran juga tipe 1 ini baru restock. Dan di akhir tahun lalu, gue akui memang luar biasa kualitas panelnya membantai 24 inch pada umumnya. Dan hari ini kita lihat sama-sama apakah Philips tetap konsisten untuk pakai panel yang bagus di monitornya. Untuk hal lainnya selain pengetesan panel gak gua bahas lagi karena di tahun lalu udah lengkap. Kalian bisa langsung aja lihat video itu, dan di akhir video ini gua akan kasih tahu kalian prediksi gua kapan monitor turun harga. Pasti nonton sampai habis. Kelihatannya Philips nggak selalu gunain standar panelnya yang sama karena gamut dari batch terbaru ini nggak terlalu menarik dari hasilnya. sRGB cuma 94%, pastinya P3 juga rendah, cuma 77%. Jadi hasil REC 2020 cuma sampai 55%. Sedikit lebih luas dibanding MSI 241P, tapi tetap aja kalah dibanding Samsung S24R350 ataupun ThinkVision S24e di segmen yang sama. Jauh banget ya dibanding hasil monitor yang sama batch tahun lalu yang bisa sentuh luar biasa 94% di CIP3. Kemungkinan paling besar sih Philips pakai panel manufaktur lain dari manufaktur lain dibanding tahun lalu. Menariknya, Philips bener-bener treatment dengan rapih monitor ini. Kelihatan dari white balance ya. Ketiga warna cukup stabil dengan CCT di 6900. Gamma juga cukup oke, hampir mepet di 2,2. Dengan delta E yang cukup akurat di 6. Hasil putih serapi ini kelihatan banget kalau Philips ini paling natural secara akurasi putih dibanding semua monitor 1080p yang udah kita tes selama ini. Saturasi warnanya cukup aja di angka 7,8. Akurasi sRGB udah akurat sebenarnya kalau kita lihat delta E 2000 di angka 2. Ya, tapi kalau kita lihat standar yang lebih advance lagi, delta E ITP-nya ya itu di angka 8. Untuk pekerjaan di color space sRGB ini cukup bisa diandelin. Kebalikannya, ketika lo mau kerja di color space P3, Philips ini sangat nggak cocok karena bisa sentuh angka 26 delta E. Perbandingan dengan yang lain di color space sRGB, Philips ini masih kalah dengan 24 inch yang ada di pasaran yang udah kita tes kayak Samsung dan ThinkVision. Apalagi di color space P3, Philips ada di posisi paling bawah, punya akurasi warna yang paling buruk. Philips ada preset sRGB di OSD-nya yang pas gue testing nggak ada efek apapun pakai preset itu. Nggak ada perubahan hasil dari akurasi putih, saturasi, atau warnanya. Ya, kesimpulan gue ya cuma pajangan aja itu preset. Gue coba kalibrasi dengan settingan ini, target kita ke 200 nits. Nggak terlalu banyak bisa bikin lebih akurat, hasilnya ya nggak terlalu beda jauh gimana. Jadi langsung aja gue coba create ECC profile. Akurasi putih langsung punya white balance yang sempurna dengan delta E lebih akurat ke angka 4. Saturasi warna bandel juga di angka 7, nggak bisa gue bikin lebih akurat lagi. Sama halnya kayak akurasi warnanya, nggak ada perubahan yang signifikan ya, berarti kualitas panelnya udah mentok, nggak bisa dirapiin lagi. Kontras dari Philips ini bagus untuk standar panel IPS, udah sentuh di 1100 banding 1, tapi memang sangat jauh dibanding panel VA yang bisa kasih kontras yang jauh lebih baik. Brightness-nya juga nggak terlalu spesial, cuma sentuh di angka 240 nits. Philips ini di harga 2,2 juta dan Philips kasih kita garansi 3 tahun full. Harganya masih sedikit lebih mahal kalau kita bandingin dengan harga di China yang 2.050.000. Harganya ini sebenarnya ya bersaing sama yang lain, cuma jadi nggak terlalu menarik, terutama ketika Philips nggak kasih kita panel sebagus tahun lalu. Apalagi setelah sebelumnya kita udah tes ThinkVision S24E20 yang jelas-jelas kasih kita model tahun 2021 dibanding Philips yang 2020, dan di ThinkVision jauh lebih worth it dibeli ketika kita ngomong orang yang mau beli itu fokus ke editing. Karena kontras yang dihasilin sangat baik di ThinkVision itu. 4 kali lebih baik malah. Belum lagi kita ngomong build quality yang lebih premium yang dikasih sama ThinkVision. Jadi susah untuk rekomend Philips ini. Dan kita sampai pada pertanyaan besar. Banyak banget dari kalian yang nanya, kapan monitor turun harga? Dan jujur, gue udah tanya sama semua brand monitor yang gue kenal perwakilannya di Indonesia. Semua nggak ada info apa-apa dari pusat apakah tahun depan akan turun harga atau enggak. Asumsi gue cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, ya memang nggak akan ada turun harga.
Atau yang kedua, ya semua brand dari pusatnya barengan nggak mau kasih info. Karena kalau udah ada info turun harga sekarang, ya nggak akan ada yang mau beli itu monitor. Pasti tunggu juga semua orang ke tahun depan. Efeknya semua monitor akan stuck di gudang distributor yang pastinya itu jadi mimpi buruk untuk semua brand. Dan gua rasa yang paling memungkinkan, asumsi gua adalah yang kedua. Semua brand, entah itu dari pabrik dan brand, ya diem-diem nggak kasih info. Supaya tetap bisa jalan produknya dengan harga yang mahal yang kemarin mereka dapetin. Dan dengan mudah gue bisa dukung prediksi itu dengan lihat pasaran di China. Di JD.com, kalau lu ketik monitor dan kita filter by penjualan, 4 monitor entry level menduduki rank paling atas untuk penjualan monitor di website itu paling laku. Xiaomi udah di 1,7 juta, AOC 24 inch di 1.850, AOC 27 inch di 2,1 juta, dan Huawei banting harga luar biasa 1,750. Ini udah jadi tanda jelas banget di tahun depan akan turun jauh banget harga monitor. Dan seperti produk elektronik pada umumnya, teknologi itu makin hari kan makin murah. Bukannya nggak mungkin di tahun depan harga akan lebih murah dibanding harga monitor kemarin sebelum naik harga di awal 2021. Di tahun depan persaingan makin ketat dan harga akan semakin rendah. Pasti seru banget tahun depan. Dan pastiin kalian subscribe karena gue akan tes semua 24 inch yang bisa gue dapetin di pasaran saat ini, dan kita makin dekat ke GTX di top 10 terbaru. Semoga masih 2021. Gue Edin dari GTX, sampai jumpa dan tetap